Halo, kembali lagi dengan saya Bro ESG. Apa kabar semuanya, Bapak Ibu, teman-teman? Kita udah beberapa sesi yang lalu ya, kita udah ngebahas tentang apa bedanya CSR dengan ESG dan ya keterkaitannya tentunya dengan sustainability atau SDGs goals. Dan kenapa ESG itu menjadi penting saat ini gitu. Kita sudah bahas, kemudian bagaimana tentang zero carbon mindset yang kita juga bahas dan bagaimana ESG ini bisa menjadi sebuah value creation atau menciptakan peluang untuk bisnis justru. Dan tentunya yang terakhir kita juga sudah membahas lagi bagaimana ESG itu bekerja sebagai satu framework ya yang tidak dapat dipisahkan. Jadi beberapa sesi terakhir kita sudah membahas tentang itu semua dan kita sekarang mencoba menyimpulkan ya. Di sesi hari ini kita coba simpulkan semuanya lewat satu pertanyaan yang mendasar tentunya untuk kita semua. Lantas, apa maknanya ESG untuk Indonesia hari ini? Coba kita sama-sama tanyakan ke diri kita masing-masing, apa maknanya ESG untuk Indonesia kita hari ini? Jadi, kita akan coba lihat studi kasus yang nyata untuk kita bisa menjawab pertanyaan tadi gitu ya. Kita coba simpulkan dulu. Jadi untuk kita satukan konsep dari apa sesi-sesi yang sudah kita bahas tadi, kita bisa simpulkan bahwa CSR ya, yang selama ini sering sekali kita dengar adalah tidak sama dengan ESG ya. Itu sungguh sangat berbeda gitu. Jadi CSR itu bukan ESG. Kemudian juga ESG itu kita bisa simpulkan ya, yang kedua, ESG itu dia adalah sistem yang terukur. Jadi dia merupakan sistem dan bisa diukur karena ada indikator-indikator yang jelas dan clear gitu ya. Sistem terukur. Oke. Kemudian apalagi? Kemarin kita bahas tentang zero carbon. Nah, zero carbon ya mencapai net zero emission, zero carbon. Nah, zero carbon itu adalah apa? Yang kita bahas kemarin tentu itu menjadi sebuah peluang. Banyak sekali peluang baru untuk bisnis atau untuk kita menjalankan strategi-strategi yang selama ini belum kita jalankan. Dan kemudian tentunya ESG ya, seluruh aspek yang ada, jadi baik E atau S-nya atau G-nya ya, ini adalah sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi mari kita coba review kembali apa yang sudah kita bahas ya, mulai dari CSR, di mana tentu kita tahu CSR, Corporate Social Responsibility, adalah bentuk tanggung jawab sosial sebuah organisasi yang memang kebanyakan sayangnya ya pada saat ini itu berupa kegiatan tambahan, misalnya bakti sosial gitu ya, beasiswa yang sudah kita bahas gitu, atau donasi dan lain sebagainya. Sebenarnya CSR bukan berarti itu. Jadi CSR itu sangat luas. Kita tahu ada standar atau guidance-nya di ISO 26000, tapi memang kebanyakan organisasi itu justru melakukan parsialnya, yaitu adalah charity-nya. Jadi itu yang membuat mispersepsi dan tindakan-tindakan yang dilakukan organisasi akhirnya ya bisa dibilang masih belum terlalu akurat dengan apa yang dimaksud dengan CSR tadi sendiri. Bagus, tapi tentu ini tidak cukup. Sehingga perlu ada yang namanya ESG supaya kita paham secara holistik. Dan ini berbeda karena ESG ini adalah sistem yang memang menaungi ketiga aspek environmental, social, dan governance tadi. Dia terukur dan dia juga langsung terintegrasi dengan strategi bisnis. Ini yang sudah kita bahas. Dan kita belajar juga kenapa ESG itu penting saat ini dan sekarang tidak bisa kita tunda lagi. Yang pertama, kemarin kita tahu ada krisis iklim. Krisis iklim itu sudah menjadi resiko yang nyata untuk sebuah bisnis. Kemudian juga adanya investor dan regulator ya yang menuntut transparansi organisasi atau perusahaan untuk bisa mendeklar dengan transparan, punya strategi yang tepat untuk bisnis mereka tentang aspek ESG, dan juga masyarakat. Masyarakat menuntut akuntabilitas dan responsibility daripada pasar, daripada perusahaan tadi ya. Market menuntut agar memang perusahaan-perusahaan itu bisa responsible terhadap aspek-aspek ESG yang mereka harus perhatikan gitu. Dan kita juga melihat bahwa memang environmental, social, dan governance ini bukan tiga hal yang terpisah. Kita tahu itu adalah sebuah framework yang mana ketiganya saling terkait. Makanya kalau kita lihat roadmap ESG dari sebuah organisasi, harusnya semua hal-hal yang terkait dengan
environmental, social, dan governance-nya itu bisa terintegrasi dan terlihat di dalam roadmap-nya itu. Jadi tidak bisa dipisahkan. Sehingga kalau dipisahkan satu-satu mungkin fokusnya bisa berbeda-beda. Jadi bisa lari kemana-mana program yang dijalankan. Contohnya charity-nya ya tiba-tiba tidak relevan dengan apa yang dijalankan bisnisnya atau ya tidak terlalu nyambung gitu ya dengan stakeholder atau masyarakat sekitar operasionalnya. Artinya apa? Itu hanya akan menjadi kampanye saja gitu ya. Dan semua ini membawa kita kepada satu pemahaman bahwa ESG ini bukan hanya proyek komunikasi. Jadi ini bukan untuk sebuah organisasi ya mendeklar atau ya balik lagi bahasanya greenwashing, tapi bagaimana ESG ini adalah sistem dan untuk manajemen itu bisa punya long term program, long term strategi yang memang holistik, yang terukur, yang jelas dan berdampak tentunya. Jadi kalau kita lihat ESG di Indonesia ini ya contohnya kita bisa lihat ada yang namanya OJK gitu ya. Dari OJK itu ada roadmap-nya. Kemudian juga dari Bursa Efek Indonesia atau Indonesian Stock Exchange itu ada ESG Leaders List gitu ya. Dari kementerian misalnya dari KLHK ada namanya Proper. Nah, Proper itu juga sebenarnya menilai indeks-indeks bagaimana organisasi perusahaan gitu melihat ketiga aspek itu environmental, social dan governance-nya itu seperti apa, tapi berdasarkan indikator yang memang sudah ditentukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Dan tentunya adanya target net zero Indonesia atau net zero emission kita di 2060 atau kita bisa lebih cepat lagi di 2050. Dan memang secara nasional Indonesia ini sudah bergerak menuju ke arah ESG yang tepat gitu ya. Karena memang OJK sendiri kita tahu berdasarkan POJK-nya, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, mereka sudah menerbitkan sustainability atau roadmap keuangan berkelanjutan. Dan itu mewajibkan semua perusahaan publik yang melisting di bursa tentunya menyampaikan sustainability reporting. Jadi tidak hanya annual report lagi yang kita sering lihat performa keuangannya, tapi ada yang namanya sustainability reporting. Dan contohnya yang tadi disebutkan Bursa Efek Indonesia, mereka punya indeks khusus. Nah, nama indeksnya adalah IDX ESG Leaders. Ini menarik, karena kita bisa melihat perusahaan-perusahaan yang memang cukup baik dalam bidang ESG-nya itu, deklarasinya, strategi yang terukurnya, semuanya kita bisa lihat di situ. Dan ini bisa mengukur kinerja perusahaan yang unggul di aspek ESG. Jadi kita bisa melihat, dan itu terbuka untuk publik datanya. Dan juga KLH dengan proper tadi banyak sekali sekarang ya cukup di apa ya ditekankan lah karena perusahaan itu langsung di listing gitu. Ada perusahaan yang warnanya black gitu ya, ada yang di level hitam, merah, kemudian ada yang biru ya sampai kemudian menjadi hijau, kemudian apabila dia sudah achieve hijau 3 kali baru dia bisa menjadi gold. Jadi top of the topnya proper itu adalah gold gitu dan tentu itu menjadi hal yang cukup menarik sehingga perusahaan wah kita tidak pengen nih ada di kubangan hitam misalnya, kita pengen beranjak paling tidak ya masuklah gitu ya menjadi biru, menjadi hijau atau bahkan bisa sampai gold gitu. Dan tentu saja kalau kita lihat secara holistik Indonesia itu punya impian atau visi tadi untuk mencapai net zero emission di 2060. Dan tentu kita tidak akan bisa mencapai net zero emission tanpa tindak aksi nyata atau strategi ESG yang jelas. Karena semua strategi ESG ini tentu akan berdampak kepada target net zero emission kita di 2060. Dan tentu itu bukan PR pemerintah saja, tapi semua swasta kita sebagai masyarakat juga harus turut berpartisipasi. Itu yang paling penting. Dan kita bisa lihat berarti ya fondasinya sebenarnya sudah ada di Indonesia ini. Tapi kenyataannya banyak perusahaan Indonesia ya tadi kita sebenarnya secara regulasi, secara ya katakanlah tekanan dari kementerian, adanya regulasi dari regulator gitu ya itu sudah ada, tapi memang sayangnya banyak sekali perusahaan di Indonesia yang masih hanya melaksanakan sebatas program CSR. Ya, CSR yang lagi-lagi hanya short term impact. Nah, ini yang perlu ada perubahan mindset, perubahan perspektif di mana manajemen, semua orang-orang yang ada di dalam organisasi itu paham bahwa kita harus berganti dari hanya paham tadi ya CSR saja, charity saja, bagaimana perusahaan bisa memiliki ESG yang terukur, yang jelas, dan benar-benar komprehensif. Itu yang paling penting. Jadi memang kesadaran di Indonesia ini ya sudah mulai tumbuh, tapi ya sistem dan mindset dari orang-orang, dari top manajemen gitu ya, itu semuanya harus terus diperkuat dan
terus ditingkatkan. Ini yang kita harapkan sama-sama menjadi perbaikan dan perkembangan untuk kita organisasi di Indonesia ke depannya. Dan kalau kita lihat studi kasus ya di Indonesia, kita bisa lihat misalnya case study dari Pertamina, bagaimana mereka melakukan transisi energi, ada tantangannya ya dari segi emisi, governance dan diversifikasi energi gitu. Jadi kita bisa lihat Pertamina itu kan perannya besar sekali dalam transisi energi di Indonesia. Mostly ya mereka cukup menyuplai sangat besar gitu ya. Mereka punya SPBU, jadi hulu ke hilir kalau kita bilang ya turunannya yang paling bisa dinikmati atau digunakan oleh user adalah SPBU SPBU misalnya gitu ya. Ada gas dan lain sebagainya. Tentu mereka ini benar-benar berperan besar dalam distribusi itu di Indonesia. Dan bahkan Pertamina sendiri ini mereka sudah menerbitkan laporan ESG secara terbuka, di mana mereka punya target di dalam ESG roadmap-nya bahwa mereka akan mencoba menurunkan emisi 30% pada tahun 2030, which is 5 tahun lagi dari sekarang, mereka punya target penurunan emisi 30%. Dan mereka mencoba berinvestasi dalam proyek-proyek energi baru terbarukan contohnya. Misalnya mereka menciptakan biofuel gitu ya, sampai dengan geothermal dan hydrogen. Jadi ini adalah program inisiatif atau strategi yang akhirnya mereka create karena mereka punya visi tadi untuk bisa mencapai penurunan emisi 30% di tahun 2030. Tapi di sisi lain, kita tidak bisa pungkiri Pertamina juga menghadapi tantangan yang sangat besar, di mana untuk menyeimbangkan kebutuhan energi nasional ini tentu butuh supply atau ya tadi ya distribusi yang cukup kuat, cukup besar, cukup masif, banyak sekali kebutuhannya. Dan bahkan di satu sisi ya mereka harus tadi punya target penurunan emisi. Bagaimana perusahaan tentunya dalam hal ini tata kelolanya harus tetap kuat gitu ya. Di tengah ya kita bisa bilang kompleksitas bisnis migas yang benar-benar kompleks sehingga tentu manajemen perlu apa ya, ukuran, harus mengukur dengan sangat baik strategi-strategi yang disiapkan, plus minusnya, dampaknya seperti apa. Jadi memang tidak bisa sembarangan, apalagi untuk sebuah perusahaan migas gitu ya, dan terbesar di Indonesia pastinya. Dan inilah di mana peran governance, tata kelola itu menjadi sangat penting di mana perusahaan, organisasi, manajemen harus bisa memastikan seluruh rantai bisnis dari hulu ke hilirnya itu punya metrik yang jelas. Jadi tentu semua itu harus dipastikan ada metriksnya dan bisa diaudit sehingga apapun strategi yang dimiliki, contohnya dalam hal ini Pertamina, itu bisa dipertanggungjawabkan. Karena sudah ada analisanya, sudah bisa dilihat gapnya apa, peluangnya seperti apa, sehingga itu yang bisa menjadi tanggung jawab untuk manajemen dan seluruh PIC yang ada bahwa strategi ini kami jalankan karena berdasarkan analisa dan lain sebagainya dari report-report yang telah disiapkan. Jadi inilah esensi ESG di Indonesia ya. Jadi bukan hanya sekedar program untuk terlihat hijau, untuk terlihat wah sustainable sekali perusahaannya, tapi tentang bagaimana organisasi atau bisnis itu bisa transform menjadi lebih baik, menjadi tetap relevan ya sampai masa-masa yang akan datang gitu. Jadi inilah yang menarik jika kita bisa melihat ESG. Contoh Pertamina ini tentu melihatkan kepada kita bagaimana organisasi yang besar, yang cukup berdampak, itu harus menunjukkan komitmen ESG-nya. Di satu sisi mereka punya tanggung jawab besar untuk bisa mendistribusikan ya tadi services, produk ya kepada end user, tapi mereka harus tetap bisa mencapai target emisi yang mereka inginkan. Sehingga tentu organisasi ini akan mendukung target ya pemerintah kita dan untuk semua organisasi lainnya kita juga harus melakukan yang sama. Sehingga dari level organisasi bahkan sampai level individu ini harus bisa mendorong agar kita sama-sama bisa mencapai target nasional atau target pemerintah kita dan bahkan target global. Karena kalau kita bilang krisis iklim, ini bukan tentang siapa-siapa, tapi buat kita untuk future generation kita dan untuk kita semua yang ada di bumi ini. Jadi mari kita coba refleksi lagi ya dari beberapa sesi basic kita di awal tadi. Kita renungkan bahwa ya kita hidup di masa di mana ESG ini memang bukan lagi sebuah jargon. Harapan kita tidak seperti itu. Tapi ESG ini sudah real menjadi sistem dan cara kerja baru. Karena ESG ini harus benar-benar diimplementasikan di organisasi kita. Bahkan di level apapun
baik itu level ya masih skalanya ya kecil, menengah, bahkan sampai besar apalagi ya jelas gitu. Jadi ini adalah ESG ini adalah cara baru dalam membuat keputusan, keputusan bisnis tentunya ya. Kita bisa memastikan itu bisa terukur, berdampak, dan tentu harapannya dapat membangun kepercayaan kepada masyarakat, investor, stakeholder, dan banyak pihak semuanya yang tentu berpengaruh terhadap bisnis atau organisasi kita. Dan Indonesia tentu sudah punya kerangka nasional regulasi-regulasi yang ada, tapi tentu untuk bisa transform, ya ini butuh banyak pemain. Kita butuh banyak stakeholder, banyak pihak yang bertanggung jawab. Bukan hanya organisasi, masyarakat, pemerintah, NGO, akademisi, semua bertanggung jawab. Jadi kita perlu gerakan ya bersama-sama, pemerintah, perusahaan, komunitas, semuanya kita benar-benar bergerak bersama menuju arah yang sama, satu tujuan, dan kita paham bahwa kita bisa start dengan ESG. Sehingga perubahan besar yang nantinya harapannya kita bisa achieve di 2060, 2050 net zero emission, bumi yang layak untuk anak cucu kita, bumi yang tidak lebih suhunya naik dari 1,5 derajat Celcius atau 2 derajat Celcius, sehingga bumi itu masih menjadi bumi yang layak untuk kita tempati, ditinggali, bahkan kita masih bisa beraktivitas normal di luar. Ini harapan kita bersama tentunya. Dan tentu itu akan berdampak kepada kesehatan-kesehatan kita. Jadi jika kita adalah profesional yang bekerja di organisasi, mari kita pikirkan apa kontribusi organisasi yang bisa kita lakukan, apa inisiatif yang bisa kita ya arahkan, kita giving the idea kepada manajemen, kepada atasan kita leader, atau mungkin di sini Bapak Ibu teman-teman semua yang merupakan leader ya dari organisasinya masing-masing, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita ubah dari organisasi kita ini yang tadinya hanya CSR saja misalnya, menjadi inisiatif ESG yang bisa diukur. Jadi kita mulai dari hal paling kecil, tapi yang paling penting adalah kita ubah mindset kita. Itu yang paling penting. Karena ESG ini bukan tujuan akhir, tapi ESG ini adalah proses, ya never ending proses. Kita always doing the best, kita transform, kita improve, kita evaluate apa hal-hal yang bisa ditingkatkan. ESG ini adalah jalan panjang menuju masa depan yang kita inginkan. Jadi tentu ini adalah sebuah framework, sebuah tools yang membantu kita agar kita bisa benar-benar memberikan kontribusi terbaik kepada lingkungan, kepada sosial, masyarakat, karyawan kita semuanya, dan bahkan kita menunjukkan tata kelola dari bisnis kita yang benar-benar akuntabel, kredibel, dan bisa benar-benar berdampak, dan bahkan bisnis kita bisa berkembang dan terus lebih besar lagi ke depannya. Itu harapannya tentunya teman-teman, Bapak Ibu semuanya, semoga beberapa sesi ya yang sudah kita lakukan kemarin terkait dengan perbedaannya ESG CSR, dan di sesi awal ini kita sudah bisa membayangkan kenapa ESG ini menjadi penting dan apa esensinya sekarang kita harus melakukan ESG di organisasi kita masing-masing. Itu saja dari saya di sesi kali ini. Kita akan lanjut lagi nanti di sesi-sesi berikutnya dengan topik yang lebih serius lagi, lebih meningkat lagi tentunya ya, lebih advance lagi. Dan sampai ketemu di sesi berikutnya dengan saya, Bro ESG. Salam.